Masyarakat Vietnam emosi timnas Indonesia U16 permalukan timnas Vietnam U16 5-0 di Piala AFF U16 2024. Akibatnya, Vietnam U16 gagal mengamankan posisi ketiga di Piala AFF U16 2024. Ya, timnas Indonesia U16 baru saja berhadapan dengan Vietnam U16 di Stadion Manahan, Solo pada Rabu 3 Juli 2024 sore WIB. Duel seru pun tersaji dalam laga itu. Sempat kesulitan bersaing di awal laga. Timnas Indonesia U16 akhirnya bisa memecah kebuntuan lewat gol Muhammad Zahabi Goli. Setelah itu, Timnas Indonesia U16 tampil menggila sehingga benar-benar membuat Vietnam U16 tak berkutik. 4 gol tambahan dicetak Garuda Asia sehingga bisa menang telak 5-0. Kekalahan telak Vietnam U16 di laga ini jadi sorotan masyarakat Vietnam. Mereka tampak geram dengan timnya yang harus mendapat kekalahan memalukan itu. Rasa geram itu diluapkan di media sosial. Polemik kiper Maarten Paes untuk membela timnas Indonesia akhirnya sedikit menemui titik terang. Seperti diketahui, penjaga gawang berusia 26 itu belum bisa berkostum timnas Garuda, meski sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia WNI. Maarten Paes belum bisa langsung membela timnas Indonesia karena terganjal statuta FIFA 2022. Namun, mantan anggota eksekutif Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani menjelaskan duduk perkara soal kasus Maarten Paes, yang hingga kini belum juga tuntas. Menurutnya, kasus Paes seharusnya melewati FIFA terlebih dulu sebelum bisa dibawa ke CAS agar disidangkan. Kalau kita memang nge-apply ke FIFA ditolak, kita masih bisa banding. Kalau bandingnya ditolak, baru kita ke CAS, ujar Hassani. Dia menambahkan, sampai saat ini belum ada konfirmasi langsung dari FIFA apakah banding Maarten Paes ditolak atau tidak. Kasus ini, lanjut Hassani, masih bisa diselesaikan dengan memuaskan, sebab dia melihat ada celah peraturan yang dibuat FIFA. Bahkan, dia menyarankan PSSI untuk terbang langsung ke markas FIFA di Swiss untuk menyelesaikan kasus Maarten Paes. Sebenarnya kasusnya adalah hanya telat beberapa bulan saja ketika membela timnas Belanda. Itu pun disebabkan oleh COVID-19, tinggal kita nego, paparnya. Selain itu, Hassani menyebut jika masih ada peluang lain, yaitu dengan dispensasi dari FIFA. Menurutnya, PSSI harus terus berjuang dan melobi FIFA agar Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku ingin berburu pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengatakan, setelah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan menghadapi raksasa Asia sehingga membutuhkan talenta-talenta baru. Satu di antara pemain yang bisa dijadikan menjadi alternatif untuk memperoleh pemain keturunan Indonesia dengan kualitas grade A adalah gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald. Jairo Riedewald disebut punya darah Indonesia dari sang nenek yang disebut keturunan Manado. Hassani Abdul Ghani, ex-anggota Exco PSSI, menyampaikan bahwa PSSI sejatinya sudah lama memantau Jairo Riedewald yang bisa bermain sebagai pemain bertahan atau pemain tengah tersebut guna memperkuat timnas Indonesia. Menurut Hassani Abdul Ghani, seseorang yang mengabarinya mengatakan bahwa Jairo Riedewald sejatinya mempunyai darah Manado, bukan Suriname, seperti yang diperkirakan di awal. Tak ayal, pria yang awalnya menjadi wartawan tersebut menjelaskan bahwa melakukan proses naturalisasi kepada Jairo Riedewald akan menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Kalau benar dan secara administrasi bisa dilengkapi, tentu timnas Indonesia sangat diuntungkan mendapatkan pemain grade A ini. Semoga terjadi, ujar Hassani Abdul Ghani. Pemain berumur 27 tahun itu pernah menimba ilmu di Akademi Klub Besar Belanda, Ajax Amsterdam. Bahkan, pemain kelahiran Belanda itu berhasil menembus tim utama Ajax. Riedewald berkontribusi 3 gol dan 3 assist dari 93 laga bersama Ajax Amsterdam di semua kompetisi. Selanjutnya, Riedewald melanjutkan karier bersama tim Liga Inggris, Crystal Palace, seusai menuntaskan transfer dari Ajax pada tahun 2017. Bersama Crystal Palace, Riedewald telah mengemas 91 penampilan dengan torehan 3 gol dan 1 assist. Perbedaan cukup mencolok harga pasaran Tristan Goijer dan Justin Hubner. Bek Ajax Amsterdam lebih muda setahun tapi kangkangi pilar timnas Indonesia. Nama Tristan Goijer tengah dikaitkan dengan naturalisasi WNI, mengingat sosoknya yang diketahui memiliki garis keturunan asal Maluku. Seiring berhembusnya kabar tersebut, fakta menarik soal Tristan Goijer pun bermunculan, termasuk soal kariernya di level klub. Berposisi sebagai bek kanan,
Tristan Goijer saat ini membela Ajax Amsterdam U21 yang bermain di kasta kedua Liga Belanda, Keukenkampioen Divisi. Lahir di Blaricum, Belanda pada 2 September 2004, Tristan saat ini berusia 19 tahun dan menjadi pemain muda potensial di Liga Belanda. Di usianya yang masih sangat muda, Goijer termasuk pemain dengan harga pasaran yang tinggi di kelasnya, yakni mencapai 34,76 miliar. Nominal itu berkali-kali lipat dari Justin Hubner, pemain timnas Indonesia yang berusia 20 tahun, juga keturunan Belanda. Justin Hubner, yang terusir ke Cerezo Osaka saat ini, hanya memiliki harga pasaran senilai 6,08 miliar. Tentu akan sangat menarik jika Goijer benar-benar dinaturalisasi dan menyandang status WNI, sosoknya akan meramaikan daftar pemain termahal timnas Indonesia. Tristan Goijer hingga saat ini membuka peluang untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Pelatih Ipswich Town Kieran McKenna mengaku suka dengan gaya bermain Elkan Baggott, tetapi akan tetap meminjamkannya ke klub lain. Kami menyukai Elkan. Kami pikir ia memiliki atribut yang sangat bagus. Tetapi bagi bek muda, penting untuk mendapatkan kesempatan bermain, kata McKenna. Musim lalu, Baggott tampil 4 kali bersama Ipswich di Piala Liga. Dari 4 kesempatan bermain itu, bek tengah timnas Indonesia ini menyumbang 1 gol. Pada musim yang sama, selama masa peminjaman di Bristol Rovers, Baggott menjalani 14 pertandingan. Sama seperti di Ipswich, Baggott juga mencetak 1 gol. Sebelum memutuskan Baggott dipinjamkan ke klub lain, McKenna akan mengadakan pertemuan lebih dahulu. McKenna ingin mendengar langsung pendapat Baggott soal klub barunya. Saya harus berbicara dengan Elkan awal minggu depan. Jadi saya tidak akan bicara terlalu banyak karena saya ingin berbicara dengan para pemain terlebih dahulu. Ia mendapatkan beberapa kesempatan bermain tahun lalu. Di babak kedua tidak sebanyak yang kami inginkan. Jadi ada kemungkinan besar ia akan dipinjamkan musim ini, ujar McKenna. McKenna ingin Baggott mendapat menit tampil lebih banyak di usia yang masih muda, 20 tahun. Jika dipaksakan bersama Ipswich, potensi bisa tenggelam jika hanya duduk di bangku cadangan. Menurut McKenna, kesempatan bagi Baggott tampil di kasta tertinggi Liga Inggris tetap terbuka, asal memperlihatkan perkembangan. Inilah tujuan ia akan dipinjamkan kembali. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong gencar mencari pemain tambahan. Belakangan ini sudah ada beberapa nama yang dikantongi, termasuk pemain satu ini. Pemain tersebut bernama Ole Romani. Dia merupakan pemain depan. Selain jadi pemain depan, nyatanya Ole juga bisa menjadi pemain winger kanan dan winger kiri. Nama Ole Romani masuk radar calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Lantaran timnas Indonesia sedang butuh untuk mempertajam lini serang, mungkin kedatangan Ole pastinya sangat layak. Ole Romani merupakan pemain muda yang bertalenta. Karena di usianya yang masih muda, dirinya mampu menonjol sebagai pemain depan seperti striker yang layaknya house goal. Selain itu, ini dia 3 alasan Ole Romani cocok jadi pemain naturalisasi baru timnas Indonesia sebagai pemain muda potensial striker muda yang house goal. 1. Striker house goal. Ole Romani sering disebut sebagai striker muda house goal lantaran dirinya sebagai pemain depan atau striker yang berusia 24 tahun benar-benar produktif untuk mencetak suatu gol. Jika berdasarkan statistik total keseluruhan performa berdasarkan kompetisi menurut Transfermarkt, Ole Romani membukukan secara keseluruhan totalnya adalah 39 gol dan 15 assist. 2. Masih usia emas. Ole Romani masih berada di masa-masa usia emas, pasalnya Ole sekarang berusia 24 tahun. Ole juga merupakan pemain kelahiran Nijmegen, Belanda pada 20 Juni 2004. Ole Romani juga sebagai pemain yang masih muda, bisa dibilang bertalenta dan memiliki potensi karena Ole produktif dalam mencetak gol maupun assist. Dan berhubung Ole Romani ini masih berada di usia emas, maka sangat cocok sekali jika ingin dijadikan sebagai calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia, mengingat dirinya yang masih produktif. 3. Muda berbakat. Berusia 24 tahun dan punya statistik oke berdasarkan total dari performa kompetisi dan klub, Ole bisa dikategorikan sebagai pemain muda yang berbakat. Ole punya potensi, makanya jika ia benar jadi pemain naturalisasi baru timnas Indonesia, mungkin ia akan bisa beradaptasi dan mendapatkan pengalaman baru dalam performa kompetisi maupun klub baru. Statistik Ole menurut Transfermarkt juga, kalau dilihat-lihat sangat menarik, sebagai pemain muda dan striker yang bertalenta serta punya bakat yang cocok diaplikasikan ke timnas Indonesia.